Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pujiono selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perataan laba dan manajemen laba. Next slide. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila dengan NIM 019, Nadia Faustina dengan NIM 242, Manuela dengan NIM 372, Tita Sabsari dengan NIM 421, dan Anissa Uswatun dengan NIM 437. Untuk materi yang pertama, yaitu ada hipotesis perataan laba. Perataan laba sendiri itu dianggap sebagai proses normalisasi laba yang disengaja untuk meraih tingkat yang diinginkan. Gordon memberikan teori pada perataan laba sebagai berikut. Dalil yang pertama menyatakan bahwa kriteria yang dipakai oleh manajemen perusahaan dalam memilih di antara prinsip akuntansi guna untuk memaksimalkan kegunaan dan kesejahteraannya. Dalil yang kedua yaitu kegunaan manajemen akan meningkat seiring dengan keamanan pekerjaannya, tingkat laba, dan tingkat pertumbuhan laba manajemen, serta besarnya perusahaan dan tingkat pertumbuhan besarnya perusahaan. Next slide. Next slide. Dalil yang ketiga, pencapaian tujuan manajemen yang dinyatakan dalam dalil 2 bergantung pada kepuasan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan, yaitu jika hal lain dianggap sama, semakin bahagia pemegang saham, semakin tinggi juga keamanan pekerjaan manajemen, pendapatan, dan sebagainya. Dalil yang keempat, kepuasan pemegang saham terhadap sebuah perusahaan meningkat bersama dengan tingkat pertumbuhan mohon maaf sebelumnya. Dalil yang keempat, ada kepuasan pemegang saham terhadap sebuah perusahaan meningkat bersama dengan tingkat pertumbuhan dalam laba perusahaan, yaitu laba rata-rata tingkat return atas modalnya dan juga stabilitas labanya. Next slide. Selanjutnya ada definisi perataan laba. Menurut Beit-Lehman, perataan dan laba yang dilaporkan bisa didefinisikan sebagai pengurangan atau fluktuasi yang disengaja terhadap beberapa tingkatan laba saat ini yang dianggap normal oleh perusahaan. Dengan pengertian ini, bisa mencerminkan suatu usaha dari manajemen perusahaan untuk menurunkan variasi yang abnormal dalam laba yang sejauh diizinkan oleh prinsip akuntansi dan manajemen yang baik. Next slide. Baik, berikutnya yaitu terdapat motivasi perataan. Jadi, Beidelman mempertimbangkan terdapat dua alasan bagi suatu manajemen itu untuk meratakan earnings atau laba yang dilaporkan, yaitu yang pertama, dasarkan pada asumsi bahwa sebuah arus laba yang stabil merupakan pendukung yang capable bagi sebuah tingkat dividen yang lebih tinggi daripada sebuah arus laba yang lebih variabel. Selain itu, juga memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap nilai saham perusahaan karena turunnya risiko total perusahaan. Nah, yang kedua, dari kemampuan untuk mengatasi sifat yang dilaporkan dan mengurangi korelasi antara return perusahaan dengan return portofolio pasar. Next slide. Berikutnya ada objek perataan. Jadi pada dasarnya objek perataan ini seharusnya didasarkan pada indikasi keuangan yang paling mungkin dan paling digunakan, yaitu laba. Nah, para peneliti memilih indikator laba bersih atau laba bersaham sebagai objek perataan karena keyakinan bahwa perhatian jangka panjang manajemen adalah terdapat pada laba bersih dan para pengguna laporan keuangan yang biasanya melihat pada angka paling akhir, baik laba maupun laba bersaham. Next slide. Nah, berikutnya ini dimensi perataan. Jadi, dimensi perataan adalah alat untuk menyelesaikan perataan angka pendapatan.
Nah, Dasger dan Malcolm membedakan antara perataan real dengan perataan artificial, yaitu sebagai berikut ini. Nah, perataan real itu menunjuk pada transaksi aktual yang terjadi maupun yang tidak terjadi, dalam hal pengaruh perataannya terhadap pendapatan. Sedangkan perataan artificial itu mengacu pada prosedur akuntansi yang diimplementasikan terhadap pergeseran biaya atau pendapatan dari suatu periode ke periode lain. Nah, ternyata selain itu ada dimensi lain selain dari perataan real dan artificial, yang diantaranya yaitu yang pertama, perataan melalui adanya kejadian atau pengakuan. Nah, manajemen itu dapat menentukan waktu transaksi aktual terjadi sehingga pengaruhnya terhadap pelaporan pendapatan akan cenderung mengurangi variasinya dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua ada perataan alokasi terhadap waktu, yaitu melalui kejadian dan pengakuan atas suatu peristiwa itu tadi, manajemen memiliki kendali yang lebih bebas terhadap determinasi atas periode-periode yang dipengaruhi oleh kuantifikasi dan peristiwa. Nah, yang ketiga yaitu perataan melalui klasifikasi. Jadi ketika angka statistik laporan laba rugi selain laba bersih itu menjadi objek perataan, maka manajemen dapat mengklasifikasikan pos-pos intralaba untuk menurunkan variasi yang terjadi dari waktu ke waktu dalam statistik. Sehingga pada dasarnya perataan real itu berkaitan dengan perataan melalui terjadinya peristiwa dan atau pengakuan. Sementara perataan artificial berkaitan dengan perataan itu melalui alokasi dari waktu ke waktu. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu variabel perataan. Nah, variabel perataan ini merupakan alat atau instrumen yang isinya adalah variabel yang digunakan untuk meletakkan indikator kinerja yang dipilih. Nah, paparan ini menguraikan 5 kondisi yang diperlukan untuk suatu instrumen perataan. Yang pertama adalah sekali digunakan. Yang kedua, penerapan pertimbangan profesional dan diperkirakan dalam wilayah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, pergerakan yang material secara relatif terhadap perbedaan pendapat dari tahun ke tahun. Yang keempat, tidak memerlukan suatu transaksi real dengan pihak kedua, tetapi hanya reklasifikasi atau saldo akun internal. Yang kelima harus digunakan secara sendirian atau bersama-sama dengan praktik lainnya. Next slide. Kemudian ada manajemen laba. Nah, manajemen laba sebagai manajemen akrual. Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba sendiri adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Contohnya adalah sebagai berikut. Sama dengan laporan laba bersih dikurangi arus kas operasional. Nah, untuk akrual ini bisa jadi seperti akrual bukan pilihan ditambah akrual pilihan. Nah, pendekatan umum untuk mengestimasi akrual pilihan adalah dengan meregresikan total akrual dari variabel yang merupakan wakil dari akrual normal. Selanjutnya ada kesalahan penetapan harga atas akrual pilihan. Jadi persistensi kinerja laba ini bergantung pada besaran relatif dari kas dan komponen akrual dan laba. Nah, akan tetapi harga saham ini bertindak seakan-akan para investor gagal dalam mengidentifikasi secara benar sifat-sifat yang berbeda dari dua komponen laba. Pasar dengan salah menilai terlalu tinggi komponen arus kas dari akrual laba sekaligus pula menilai terlalu rendah persistensi dari komponen arus kas. Akrual juga menunjukkan serangkaian hubungan negatif atau kecenderungan reversi rata-rata. Next slide. Selanjutnya ada isu-isu dalam manajemen laba. Yang pertama, sangat mudah untuk menduga bahwa manajemen laba bertujuan untuk memenuhi harapan dari analisis keuangan atau manajemen. Yang kedua, terdapat alasan yang baik untuk memiliki kecurigaan dalam manajemen laba. Yang ketiga, manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang simetris. Yang keempat,
Manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan pembagian aturan di antara pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada permainan laba. Next slide. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke status akuntansi yang bersifat paradigma. Jadi, berbagai pendekatan digunakan untuk memformulasi sebuah teori akuntansi. Berdasarkan kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan, mengharapkan bahwa situasi tersebut akan membawa pada perdebatan yang bermanfaat dan sebuah teori akuntansi yang terpadu. Jika akuntansi berada dalam tahap krisis, maka menjadi mungkin untuk mengidentifikasi berbagai paradigma yang saling bersaing. Dengan kata lain, akuntansi adalah sebuah sains multiparadigmatik yang masing-masing saling saling bersaing untuk menguasai disiplin akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.